Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Setia Rahayu dengan NIM F1C420011 Prodi Biologi dengan dosen pembimbing Ibu Rizka Raika Bintana, STMKom. Video ini sebagai tugas ujian tengah semester atau UTS Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya akan menjelaskan soal yang pertama. Menjelaskan definisi masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Dapat dikatakan bahwa pengolahan informasi adalah inti dari kegiatan teknologi baru memiliki implikasi untuk segala aspek dari masyarakat dan ekonomi kita. Teknologi mengubah cara kita melakukan bisnis, bagaimana kita belajar, bagaimana kita menggunakan luang waktu kita. Dampak dari teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi sebuah semivisi sementara yang kuat, dan ini mentransformasi aktivitas ekonomi dan sosial. Perkembangan masyarakat informasi telah menjadi bagian penting untuk masyarakat informasi sebagai ekonomi kecil yang terbuka di dalam pengembangan jaringan ekonomi global, di mana pengembangan berbasis pada inovasi yang menjadi kunci sumber dari penopang keuntungan yang kompetitif. Soal yang kedua, jelaskan mengapa informasi diperlukan. Karena sistem informasi dapat mempermudah arus pertukaran informasi dalam lingkup lokal maupun global adalah alasan yang pertama. Saat ini informasi dari satu tempat ke tempat lain sangat cepat dan mudah sehingga dapat dikatakan dunia ini seperti tanpa batas. Komunikasi, berita, dokumen, data, dan macam lainnya dapat bergerak dengan cepat secara adanya teknologi informasi. Selain itu, teknologi informasi juga mempermudah bagi masyarakat dunia mengakses informasi yang diperlukan. Keberadaan search engine, media sosial, dan layanan lainnya adalah bukti bahwa akses informasi dapat dilakukan dengan mudah, hanya dengan beberapa langkah saja. Teknologi informasi juga mendorong kemajuan berbagai bidang karena kemudahan informasi seperti dalam bidang ekonomi yang mengalami kemajuan pesat dengan adanya penerapan sistem informasi dalam perusahaan-perusahaan mereka. Kemudian, di bidang pendidikan, pelajar dapat mengakses informasi berkaitan dengan studi mereka melalui internet dan banyak lagi. Soal yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang teknologi? Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Pengguna teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan SDA menjadi alat-alat sederhana. Soal yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang teknologi informasi? Teknologi informasi adalah suatu alat yang dapat digunakan oleh seseorang untuk berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknologi informasi dapat memberikan informasi dan data-data yang kita butuhkan atau kita inginkan. Contoh teknologi informasi adalah HP, laptop, radio, komputer, dan lain-lain. Jelaskan komponen sistem informasi. Komponen sistem teknologi informasi merupakan subsistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi. Umumnya dibutuhkan setidaknya 3 komponen utama: perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, dan manusia atau brainware.
A. Perangkat keras atau hardware. Hardware ini adalah perangkat komputer yang digunakan oleh seorang operator atau brainware. Hardware terdiri dari prosesor, memory card, peripheral atau input dan output device, dan kabel data. B. Perangkat lunak atau hardware. Perangkat lunak atau hardware adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik, yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. C. Manusia atau brainware. Brainware merupakan seorang manusia yang mampu menjelajah hardware maupun software pada komputer. Dalam sebuah sistem komputer, brainware memang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari hardware dan software. Brainware tersendiri sering disebut sebagai perangkat intelektual karena hardware dan software tidak bisa dijalankan tanpa brainware. Hal ini dikarenakan ketiga komponen brainware, software, dan hardware ini saling melengkapi satu sama lain. Soal yang keenam, apa yang Anda ketahui tentang perangkat keras komputer beserta contoh perangkat keras yang menyertainya seperti piranti masukan dan piranti keluaran? Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. Contoh perangkat keras: A. Mainboard atau motherboard, B. Prosesor, C. Hard disk, D. RAM atau memori, E. Power supply, F. Monitor, G. VGA card atau video card, H. Keyboard. Soal yang ketujuh, jelaskan definisi dan klarifikasi perangkat lunak. Berikan 3 contoh perangkat lunak yang pernah Anda gunakan serta jelaskan deskripsi singkat masing-masing perangkat lunak tersebut. Perangkat lunak atau software merupakan suatu istilah khusus yang dipakai pada data yang diformat serta disimpan secara digital yang di dalamnya meliputi program komputer, dokumentasinya, serta segala informasi yang bisa ditulis dan dibaca oleh komputer. Software juga dapat disebut sebagai sebuah bagian sistem dan komputer dalam komputer yang tidak memiliki wujud nyata. Contohnya, software system. Perangkat lunak yang digunakan sebagai sistem operasi dalam komputer untuk mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta memberikan informasi kepada user. Contohnya, Linux, Mac, Windows. Yang kedua, software browser untuk mencari informasi tertentu yang dibutuhkan dalam internet. Contohnya, Opera Mini, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome User Browser. Yang ketiga, Microsoft Office untuk perangkat lunak yang dibuat dan dirancang khusus untuk menunjang pekerjaan di dalam perkantoran ataupun sekolah. Contohnya, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Push Laser. Soal yang ke-8, jelaskan tentang definisi fungsi dasar dan tujuan sistem operasi. Sistem operasi sendiri mempunyai fungsi dan tujuan, yaitu kenyamanan atau kemudahan, lebih efisien, dan juga kemampuan untuk berevolusi.
Semua fungsi dan tujuan sistem operasi komputer tersebut merupakan sasaran utama kepada pengguna saat menggunakan komputer, yaitu efisien adalah sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara efisiensi. Yang kedua, kemudahannya. Sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai dan memberikan kenyamanan untuk pengguna. Yang ketiga, kemampuan berevolusi adalah sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Soal terakhir, berikan dan jelaskan minimal 2 contoh penerapan IT pada bidang tertentu yang Anda temui sehari-hari. Pendidikan, kesehatan, perbankan, bisnis maupun perusahaan, teknologi informasi yang perkembangannya begitu cepat, secara tidak langsung mengharuskan manusia untuk menggunakannya dalam segala aktivitasnya. Contohnya, dalam pendidikan, dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, makalah teknologi informasi dan komunikasi sering dijumpai kombinasi teknologi, yaitu audio atau data, video atau data, audio atau video, dan internet. Internet merupakan alat komunikasi yang mudah di mana memungkinkan terjadinya interaksi antara 2 orang atau lebih. Yang kedua, yaitu dalam bidang ekonomi. Dengan adanya internet, segala jenis transaksi perdagangan maupun bisnis dapat dilakukan tanpa perlu beranjak dari meja kerja kita dan tanpa perlu antri berjam-jam dilakukan agar pelayanan serta tanpa dibatasi oleh waktu. Terima kasih. Jika ada tulisan ataupun kata-kata yang kurang efisien, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.